Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ujang Sunjaya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Pada video sebelumnya kita telah belajar bersama bagaimana cara mengupdate suatu proyek untuk merefleksikan suatu progres atau suatu kemajuan. Namun updatean itu dari Excel, kemudian kita import ke Primavera dengan beberapa alasan kenapa melalui Excel. Nah, sekarang kita langsung saja update directly di program Primavera-nya. Nah, ini updating a project to reflect a progress in Primavera program directly. Nah, oke. Ya, kalau kita mengupdate progress tersebut ya, di Primavera dengan syarat resource-nya kita load. Kalau resource-nya tidak kita load, escape-nya tidak muncul. Ini yang kita harapkan. Escape ini, ya, ini kalau diperbesar seperti ini. Ini kan budget labor, actual labor. Nah, ini resource-nya telah kita input kepada setiap activity proyek ini. Ini survei setting out telah kita isi resource-nya. Filing driven telah kita isi resource-nya, excavation, cutting file, sampai activity yang terakhir. Jika telah kita isi resource-nya, akan keluar ininya, escape-nya. Ya, baik berdasarkan cost ataupun berdasarkan hours. Nah, kalau ingin melihat escape-nya, ya, kita buka program Primavera dan kita usage ini, ya, activity usage profile. Ini dia. Dan ini kita cek satu persatu resource-nya ya. Klik detail dan pilih tab resource. Ini dia, telah kita isi semua. Ini kita lihat escape-nya. Ini hanya selected activities, jadi activities yang file. Kita pilih ini all activities, ini dia. Tapi ini hanya satu karena ini program ini hanya di bulan Agustus ya, dari 31 Juli sampai 21 Agustus. Nih. Kita sekarang berubah time scale-nya, kita ganti ke ganjat. Nah, ini dia. Ganjatnya kita ubah time scale-nya menjadi weekday. Week per day 1. Apply. Nah, ini dia escape. Oke, langsung saja bagaimana cara mengupdate-nya. Eh, bagaimana cara mengupdate-nya? Pastikan activity apa yang akan kita update. Contoh ini survei dan setting out. Ini langsung mengupdate progresnya di Primavera. Survei dan setting out. Kemudian kita pilih detail ini. Kalau tidak menemukan shortcut seperti ini, bisa view, show on button, detail. Nah, ini kan sama tuh shortcutnya tuh dengan ini ya. Oke, nah ini resource. Yang pertama kali adalah kita pilih activity yang akan kita update. Oke, karena ini sequence-nya adalah survei dan setting out, ya, sequence-nya. Kemudian baru filing driven, jadi dari mulai uh, kita survei dan setting out, kemudian kita ke filing driven. Survei dan setting out kita pilih. Pastikan kita mengetahui tanggal aktualnya. Nah, ini, ya.
Oke, langsung saja bisa apa? Bisa dengan dua cara kita pilih status di sini. Nah, katakanlah ini pekerjaan telat tanggal 1. Nah, kita pilih di sini tanggal 1. Nah, itu tidak muncul, berarti kita harus pilih start dulu, start. Oke. Dan ini kita ganti ya, ini tanggal 31 ini kita umpamakan pekerjaan ini terlambat. Oke, jadi tanggal 1 select. Nah, persen complete type-nya kita lihat di jurnal ini. Persen complete type-nya ini berdasarkan durasi. Ya, berdasarkan durasi. Nah, balik lagi ke status. Nah, durasi ini ya, karena pekerjaan ini hanya 1 hari, yaitu tanggal 31 tambah 31. Dan ternyata dia aktual di lapangan itu mengerjakannya 2 hari. Berarti ini eh, duration-nya baru terlewati setengah, 50%-nya. Nah, kenapa itu tidak bisa? Karena ini activity dia tidak bisa lebih awal dari finish-nya, dari start-nya. Tidak mungkin finish-nya itu lebih awal daripada start-nya. Itu hukumnya tadi ya. Contoh ini kita isi duration 50%. Ini activity remaining finish date cannot be earlier, tidak dapat lebih cepat dan actual start date daripada tanggal mulai aktual. Jadi kita run tool schedule dan kita pilih di tanggal 1. Select. Nah, jangan lupa optionnya ini. Nah, ini leveling karena kita telah menginput resource pada setiap activity. Ini kita checklist ya. Schedule itu ini otomatis harus di checklist karena kita membuat project itu berdasarkan jadwal waktu, tenggang waktu dan atau jadwal itu ya. Jadi schedule ini untuk penanggalan untuk nah, kalau level ini untuk resource close dan tadi tanggalnya telah kita pilih. Ini tanggal 1 Juli ini salah. Itu tanggal 1 Agustus. Nah, ini 1 Agustus. Nah, ini telah berubah ya. Kemudian kita klik schedule. Nah, ya. Nah, ini dia akan berubah sendiri. Nah, ya. Akan mengestimasi sendiri. Finish ini akan mengestimasi sendiri kira-kira tanggal berapa, jatuh pada tanggal berapa selesainya. Nah, sekarang ini kita isi 50%. Kalau duration ini ini persen kampanye berdasarkan duration, maka duration ini juga ikut berubah. Dan labor unit juga ikut berubah. Ini actual unitnya kosong ya. Nah, sekarang kita isi dengan 50%. Nah, ya. Jadi 24 bagi 2, bagi 50%, jadi 12 ya. Atau yang lebih tepatnya 24 dikali 50%. Nah, ini juga karena dia durasinya hanya 1 hari. Ya. Nah, itu dia cara mengupdate-nya. Setelah itu, bagaimana dengan resource-nya? Nah, dia resource-nya. Ya. Karena ini berdasarkan data aktual, ternyata pekerjaan survei dan setting out itu bisa diselesaikan dalam 2 hari, padahal kita schedule-nya 1 hari. Berarti ini tetap isi 8. 8. Budgetnya 8. Aktualnya 8, berarti habis kan? Berarti sudah 100% unit ini terpakai. Itu bagaimana caranya? Nah, sekarang kita klik di sini di aktual finish-nya tanggal berapa. Nah, oke. Kita pilih aktual finish-nya tanggal 2. Tanggal 2 Agustus. Klik. Nah, ya. Duration persen complete-nya langsung dia terisi karena aktual finish-nya telah kita isi 100%. Ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana cara mengupdate progress langsung di Primavera jika kita menggunakan software Primavera. Pilih activity apa yang akan kita update. Kemudian kita harus mengetahui actual start jika pekerjaan itu telah dimulai.
Ya. Kemudian kita juga harus mengetahui actual finish jika pekerjaan itu telah selesai, telah rampung. Nah, ini bisa diketahui bagaimana caranya dengan daily report. Kemudian setelah itu berapa aktual unit yang terpakai. Nah, tadi ini kan 2 hari nih. Kita keluarkan kolom. Nah, ini shortcut kolomnya. Kemudian kita pindahkan kolom yang sisi sebelah kiri ke sebelah kanan. Kolom apa aja itu? Nah, ini dia. Nah, tadi baseline project start berarti di sini kita durationnya baseline project duration. Baseline project duration. Oke, kita angkat ke atas. Kemudian aktual start berarti kita pilih aktual duration ya. Ini dia actual duration, kita telah pindah ke sisi kanan, kita angkat ke atas ya. Ini actual duration. Kemudian ini kita kasih dia original duration. Ini dia. Original duration itu berapa sih sebenarnya? Nah, durasi yang sebenarnya yang dibutuhkan. Nah, ini yang menghitung program Primavera. Oke. Baik. Oke. Nah, ini dia cara mengupdate progress. Lihat original durationnya 1 hari ya. Original duration. Ini Primavera tersebut yang menghitungnya original duration. Harusnya ini dari tanggal 1 sampai tanggal 2 itu 2 hari. Kenapa ini dihitung 1 hari? Ya, karena jam kerjanya itu tidak 7 hari. Kita lihat di kalendernya. Ya. Kita tampilkan sekarang kolom kalender di sini. Pilih kolom, pilih general. Nah, kolom yang ada di sisi kiri ini, ya, ini kolom kalender pilih. Kita pindahkan ke kolom ke sebelah kanan. Kalender ini dari sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke. Baik. Nah, ini dia. Project asset calendar. Ini project asset calendar ini 5 hari kerja. Ini dia. 5 hari kerja. Jadi di kancatnya ini. Nah, ini kan libur nih. Berdasarkan baseline. Ini baseline-nya nih. Warna kuning ini baseline. Warna kuning ini baseline. Berdasarkan baseline ini libur. Maka dia tidak dihitung jadinya. Ini. Ya. Actual duration. Nggak dihitung nih. Pada mulainya dari hari Jumat tanggal 31 ini, tanggal Sabtu dan Minggu dipakai, harusnya libur. Oke. Setelah itu kita lihat research-nya. Berdasarkan aktual, tadi kan orang ini ya para pekerja ini ternyata 2 hari, berarti 16 di sini. Itu bagaimana cara mengupdate progress, mengupdate activity pada suatu project untuk merefleksikan suatu progress. Nah, kita lihat desknya. Itu buka, klik activity usage profile. Nah, kan? Ini dia, escape-nya muncul. Ini kan hanya planningnya aja, belum akumulasinya. Nah, bagaimana cara mengeluarkan escape yang akumulasi? Kumulatif budget labor dan kumulatif actual labor. Nah, di sini kita klik kanan, kita pilih activity usage profile option. Ya ini. Ya. Show or not value curve. Nah, tunjukkan kurva nilai yang didapat. Sekarang kita ini planner, earned dan estimate to completion, apply. Atau tidak perlu ini, nanti dijelaskan di berikutnya. Nah, ini ada 2, kita pilih labor.
Bisa saja kita pilih non-labor. Nah, apa saja yang termasuk non-labor? Itu seperti mesin, tools, alat-alat yang bisa membantu bekerja. Itu non-labor. Oke, sekarang kita pilih labor, kita pilih apply. Nah, ini planet value labor. Ini warnanya, oh ya, abu-abu ya. On value-nya warnanya merah. Kita rubah. Ini dia. Ya. Kayak color kayak hitam aja. Oke, apply. Oke. Nah, keluar muncul warna hitam ya, warna kuningnya. Itu dia. Kita lihat di sini. Nah, jadi warna biru aktual nih. Jadi dua kalinya warna kuning karena tadi aktual unitnya dua kali. Dua kali lebih besar daripada budget unitnya. Oke. Nah, ini dia. Dia ada. Oh, ini ketarik ini. Oke. Itu bagaimana cara mengupdate? Kita balik lagi ke nih. Nah, sama saja seperti di Excel, namun paper sheet-nya berbeda. Di Excel itu jika kita punya 100, 200, 300 activity, itu agak membantu di Excel. Namun jika lebih bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, kakak, lebih enak di Primavera, itu tadi caranya. Jadi, activity name. Jenis pekerjaan apa yang akan kita update? Lapangan itu sedang berlangsung pekerjaan apa, dan sudah dimulai pekerjaan apa, bahkan sudah diselesaikan pekerjaan apa. Setelah kita pilih activity name, seperti tadi, survey dan setting out. Ya. Kemudian setelah survey dan setting out selesai, berarti kita isi aktual start, aktual finish, kemudian aktual unit di lapangan. Jadi, surveyornya berarti kerjanya 2 hari, yang tadinya 1 hari berarti 8 kali 2. Jadi surveyornya 8 kali 2 dan 15 jam. Kemudian supervisornya uh, itu uh, yang tadinya direncanakan 1 hari itu bekerja 8 jam, ternyata 2 hari berarti 8 kali 2 16 jam. Nah, itu aktual unit ya ini. Nah, aktual start kapan pekerjaan itu aktual dimulai. Ini harus diisi ya. Sama seperti di Excel, di Primavera pun secara manual ya, karena dia butuh inputan data dari user. Dan aktual finish yaitu tanggal aktual activity selesai dikerjakan. Berapa? Ya, ini harus diisi secara manual juga di Primavera. Kemudian activity status. Nah, kalau activity status ini kalau di Primavera eh, kalau kita update-nya di software tersebut ini nggak perlu diisi activity status. Kita buka activity. Klik kolom. Ya, kemudian klik ini activity name, kemudian kita pilih general, kemudian pilih activity status, pindahkan activity status dari kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Ini letaknya setelah activity name. Nah, setelah activity name ini, oke. Nah, ini dia. Ini dia kan completed. Tadi kan kita tidak mau apa, mengutak-atik ini kan. Nah, ya. Ketika kita update progress, activity status ini kalau di Excel ini harus diisi secara manual. Tapi kalau di Primavera ini nggak usah diisi.
dilihatin ya. Layout. Oke. Ini juga kita delete. Duration juga kita delete. Nah ini dia. Mengupdate mengupdate activity pada suatu project langsung pada software Primavera. Kita harus mengetahui jenis pekerjaan apa yang sedang dikerjakan, sedang berlangsung, bahkan yang sudah selesai. Kemudian actual start, kita harus mengetahui kapan pekerjaan itu benar-benar dimulai. Dan actual finish, kita harus mengetahui kapan pekerjaan itu benar-benar diselesaikan. Kemudian actual unit, berapa unit yang sebenarnya yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai. Gitu deh. Nah, ini dia. Ini activity status, ini nggak usah diisi. Ini dia. Di kolom resource-nya ya. Ini actual start terus diisi ke pekerjaan itu aktual telah dimulai. Actual finish ya. Ini harus diisi secara manual jika telah diketahui aktual finish pekerjaan tersebut. Resource name. Nah, ini biasanya ada di daily report ya, resource name. Budget unit. Nah, tadi budget unit ini 8 ini timbul dari karena pekerjaan itu direncanakan dalam 1 hari selesai. Kemudian surveyor itu bekerja 8 jam dalam sehari. Berarti budget unitnya 8 jam. 8 budget unit hours. Nah, ini dalam kurung hours. Yang harus diisi tadi ya, actual start, actual finish, actual unit. Ini yang harus diisi. Ya. Bagaimana dengan tadi percent complete type? Percent complete type tadi ya. Ini dia, complete type. Yang perlu diisi ketika percent complete type itu kayak kita ulangi ya duration ini. Duration. Nah, ini kita actual startnya kita hilangkan. Kemudian kita run di sini tool schedule. Ya. Kita pilih di tanggal 1. Kita lihat ini duration percent complete type-nya. Schedule. Nah, artinya apa? Artinya ini harus diisi secara manual. Ya. Ini 50. Nah, 50. Ternyata walaupun pekerjaan itu 50%, tapi mengkonsumsi resource-nya itu sudah 24. Nah, dengan merubahnya di sini, resource di sini pun yang di tab resource ini berubah. Nah, ini dia. Actual unitnya 24, 8 kali 3, 24 ya. Nah, kemudian kita tuh schedule. Nah, ini dia. Jadi duration percent complete type ini dia percent complete type ini harus diisi secara manual. Nih. Ini inputan-inputan yang bisa digunakan untuk mengupdate suatu activity pada suatu project.
Nah, sekarang kita survei dan setting out ini kita kembalikan selesai di tanggal 2. Nah, durasinya langsung 100%. Nah, duration ini berkaitan dengan tanggal ini. Kalau fisikal tidak, unit pun berkaitan dengan tanggal. Oke, sekarang kita run tool schedule, kita pindah ke tanggal 2. Oke, itulah bagaimana cara mengupdate suatu activity pada program Primavera untuk merefleksikan suatu progres. Nah, sekarang kita rubah resource-nya. Karena ini 2 hari, dia 24 kali 2. Kita rubah ini statusnya 24 kali 2, 48. Oke, nah ini kita lihat resource-nya. Nah, ini dia. Ya. Kemudian kita pindah mengupdate dialing ribbon. Oke, tadi ya, actual start dulu. Actual start tanggal 3. Oke, tanggal 3. Kita lihat di activity statusnya. Nah, ini dia. Ya, jadi bisa deh ya, melalui kolom ini, bisa melalui tab ini. Physical ini harus secara manual diisi. Ini butuh pekerjaan 2 hari. Katakanlah fisikalnya berdasarkan laporan di lapangan, nah, itu 50%. Nah, kalau kita memilih fisikal, persen complete time-nya, ini persen complete time-nya kita memilih fisikal. Nah, ini hari duration ini tidak akan berubah sama labor unit ini tidak akan berubah. Jadi kita rubahnya secara manual. Ini oke. Rubahnya, kemudian ini ya berubah dia. Kalau ini karena kenapa? Ini dia fixed duration and fixed unit. Jadi duration sama unit ini selain terkaitan. Ya. Tidak itu. Jadi tadi ketika kita merubah physical, unit ini tidak berubah. Begitu juga duration ini tidak berubah. Ya. Itu risiko jika kita memilih progres berdasarkan physical. Durationnya kita harus isi secara manual, labor unitnya kita harus isi secara manual. Ya, berdasarkan physical. Kemudian kita run schedule tersebut di tanggal 4. Tool, schedule, current data date-nya pindah ke tanggal 4 Agustus ya. Select, schedule. Nah, ya, duration persen complete-nya selalu berubah, dia mengikuti data date. Kemudian ini 2 hari, pas 2 hari selesai. Berarti di tanggal 4. Baik. Resikonya apa? Nanti kita lihat. Fisikalnya ini tidak akan berubah kecuali kita rubah secara manual. Labor unitnya tidak akan berubah kecuali kita rubah secara manual. Durationnya tidak akan berubah kecuali kita rubah secara manual. Itu kita jika memilih persen complete type-nya berdasarkan fisikal. Complete type-nya berdasarkan fisikal. Ada lagi status. Oke, kita isi tanggal finishnya pas di tanggal 4. On schedule. Oke. Tool, schedule. Nah, alhamdulillah ini berubah ya. Ini berubah. Fisikalnya berubah secara otomatis. Biasanya dia tidak berubah secara otomatis. Umpama pekerjaan ini ternyata delay, katakanlah menjadi 4 hari karena hujan. Di tanggal 3 Agustus kita mulai, kemudian tanggal 4, tanggal 5 itu hujan, kemudian tanggal 6 baru bisa diselesaikan. Nah, kita balikin ini. Oke. Kemudian kita
Nah, jika kita kembalikan, ini resource-nya harus kita kembalikan lagi. Nah, tadi dari total 16 file, ternyata harusnya dalam 2 hari ini selesai, tapi kita berarti 16 bagi 2 per harinya 8. Ya kan? Budget unit per time 8 per hari, 8 EA per day. Dan ini 16, ini 8 hours per day. Nah, lagi ke status. Nah, ini fisikalnya baru 50%. Oke, 50%. Nah, setelah itu, setelah fisikalnya 50%, kita run schedule di tanggal 6, 3, 4, 5, 6. Tuh, schedule. Ini pilih tanggal 6. Current data date-nya pilih tanggal 6. Select, schedule. Nah, ya, ini dia. Masih 50%. Dan memang ya masih 50%. Kemudian ini eh, jika kita tulis ini 100%. Nah, ya kita pilih 100%. Ini tidak akan berubah. Ya. Duration tidak akan berubah, labor unit tidak akan berubah. Terus kita run di tanggal 6 tuh schedule. Tanggal 6 ya. Current data date-nya tanggal 6, schedule. Nah, tidak akan berubah. Ya. Ini kan tadi udah 100% nih kita ganti, tapi ini tidak berubah. Karena tadi ya aktual finish-nya belum kita centang. Sekarang kita centang. Nah, berubah dia ya. Ketika aktual finish ini kita rubah, duration dan labor unit ikut berubah. Kita lihat di resource-nya. Nah, ini benar. Oke. Itu jika berdasarkan fisikal. Jadi kita harus isi fisikal ini secara manual. Memang secara manual, namun ininya nih labor unitnya sama durationnya ikut manual juga. Berbeda ketika kita milih berdasarkan duration dan unit. Ini labor unit sama durationnya ini tidak harus diisi secara manual, cukup pesan complete type-nya aja, cukup ininya aja. Dan kita ingin mengetahui di sini ada excavation. Oh ini labor unit. Ya, bagaimana kita mengetahui labor non labor unit? Nah ini, kita bisa pilih-pilih ini. Oke, dan kita lihat resource-nya, ini dia. Excavator itu kita keluarkan labor resource type-nya. Nice. General. Dan this is name. Apply. Oke, ini aja. Lalu bagaimana cara mengupdate progress di Primavera langsung di program Primavera-nya, tidak menggunakan file Excel. Demikian saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.